Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak serta ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua berupa nikmat iman dan nikmat hidayah. Sehingga dengan nikmat iman jiwa kita menjadi kokoh. Dengan nikmat iman kita memiliki kesabaran. Dengan nikmat hidayah jalan hidup kita menjadi terarah. Sebab ketika seseorang akan melakukan suatu aktivitas, itu yang menjadi penunjuk itu adalah ilmunya. Yang menunjukkan jalan itu adalah ilmunya, pemahamannya. Sehingga orang melakukan aktivitas, melakukan amalan, melakukan ibadah, melakukan ritual di dalam ibadahnya itu disesuaikan dengan pemahaman. Makanya pentingnya kita memiliki pemahaman yang benar itu, karena pemahaman itu menentukan nasib ibadah seseorang. Kalau pemahamannya salah, maka praktek pengamalannya pun akan salah. Karena orang melakukan itu mengikuti apa? Apa yang dia pahami. Ya. Jadi orang mengamalkan suatu amalan itu tergantung dari apa yang dia pahami. Ya. Pemahamannya benar, maka amalnya pun akan benar. Amal itu sesuai dengan pemahaman. Ya. Orang yang dipahami bom itu jihad, maka dia ngebom. Dia akan menjadikan bom dan dia akan meledakkan bom di mana-mana dan akan menciptakan bom sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena itu yang dipahami. Orang memahami bahwa sholat itu cukup dengan ingat kepada Allah, seperti sebagian thariqat, ya, yang sudah sampai pada tahap makrifat kalau nggak salah. Jadi ada 4 tahap itu di sana itu. Ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada makrifat. Jadi kalau kita ini syariat ini. Sholat masih ruku, masih baca itu masih syariat. Jadi kalau deretan Nabi itu kita Nabi Musa, gitu. Nah mereka Nabi Khidir.
Sudah sampai apa? Makrifat. Makanya kadang-kadang nggak sholat sudah. Ada yang nggak sholat sama sekali, ada yang nggak puasa. Saya punya teman-teman dulu di kerjaan itu mengikuti kajian ini, dan akhirnya nggak pernah ke masjid. Nggak pernah ke masjid. Bahkan ada yang puasa Ramadan itu pagi siang itu sudah minum. Karena hakikat puasa itu bukan tidak makan tidak minumnya. Dan itu ada hadis yang sahih. Innama laisa siyam minal aqli wasyarab. Hakikat puasa itu bukan makan dan minum. Innama siyam, sesungguhnya hakikat puasa itu adalah minal lahwi warofas. Karena hadis ini sahih apa enggak? Sahih gitu. Jadi hakikat puasa itu bukan tidak makan, makanya dia katakan demikian. Maka tingkat yang keempat ini tingkat apa? Ma'rifat. Maka kita kasih penghormatan. Kita tambah satu lagi tingkatan. Tingkat yang kelima, maksiat gitu. Ini tingkat yang paling apa? Yang paling tinggi mereka ini. Ketika kasih penghormatan lah. Ya, lantum ini mengikuti Nabi siapa? Kok katanya ini syariatnya Nabi Khidir. Kita ini pengikutnya Nabi Muhammad, bukan pengikutnya Nabi. Lah kalau kamu mengikuti Nabi Khidir, kamu berarti bukan muslim. Ya. Dan kelasnya beda. Banyak teman-teman yang jadi korban begini ini. Dan ngajinya itu bukan pakai Quran, pakai apa ini namanya? Akal. Saya itu pernah tidak duduk itu ya. Saya dikasih jeruk ini Pak. Jeruk itu dioncai, terus di kulitnya, terus bijinya, terus yang dimakan itu. Nah dipisang ini saya ditanya, sing jeruk iku sing ndi ngono ya. Dadi jenis ngono-ngono iku. Aku tak jawab, aku nek gembol awakmu telung dino gendeng aku. Nah sama kalau pergi ke pasar, ya ada salak, ada nanas, ada durian, ada rambutan. Sama mau beli jeruk, yang mana sampai duduk ini? Diuncai, dilogikakan begitu. Dilogikakan begitu. Dan itu akal-akalan aja. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di masa-masa seperti ini. Kita diberikan petunjuk Allah untuk bisa mengenal Al-Quran, mencintai Al-Quran, dan kita diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk mengenal sunnah dan mencintai sunnah. Yang paling penting dari itu semua adalah sampai berapa lama kita bertahan di atasnya ini. Itu menjadi PR bagi kita semua. Ya, makanya kita jangan sembrono dalam masalah iman ini. Ya, di kalangan kita itu ada sebagian yang kalau ngaji itu, kalau Ustadz Kibar ngaji, kalau Ustadz Sohir enggak ngaji itu. Ada seperti itu. Ada. Jadi kalau ada kajian Kibar baru datang. Padahal kajian Kibar ini berapa bulan sekali. Dan iman ini kayak apa nasibnya? Gimana nasibnya iman ini? Antum bisa jamin dalam jatah 1 bulan iman itu masih utuh. Ya, kita sudah pernah belum bahas masalah rahasia besar tergelincirnya orang-orang soleh menjelang kematian itu. Sudah pernah belum? Itu Masya Allah, orang-orang yang hafid Quran, hafal Taurat, hafal Asmaul A'zam, ulama kibar, menjelang kematian tergelincir dan meninggal dunia dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala. Itu yang hafal Quran, hafal ribuan hadis. Nah kita Arba'in Nawawi aja gak hafal-hafal loh. Ada gak yang hafal Arba'in Nawawi? 10 aja. Ya Allah, kita kok, ya Allah, kadang-kadang kita ini sombongnya itu duluan. Apa sih jaminan kita ini? Maka iman ini berharga ikhwah. Ayo nah salah satu penjagaannya apa? An yaltazima tolabul ilm, melazimi tolabul ilm. Ya, jangan diremehkan majelis-majelis ilmu ini. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka
Ini sebagai nasihat saya buat anak sendiri, juga buat antum sekalian, supaya tidak sembrono dalam masalah menjaga apa? Keimanan. Iman itu kalau sudah teledor ikhwah, itu Masya Allah. Nanti akhirnya apa? Orang-orang kalau udah, antum rasakan aja, kalau kita ngaji malas, maka ibadah-ibadah yang lain ikut malas. Sudah bisa dipastikan itu. Antum rasain aja. Sholat sunnah malas, qobliyah ba'diyah malas. Kenapa? Ya itu satu ma'rifat yang akhirnya. Itu namanya ghurur. Orang-orang yang tertipu dengan angan-angan kosong. Dan dia ketika dia merasa lebih tinggi tadi, sudah kibar tadi, milih-milih kibar-kibar ini sudah merasa posisinya itu sudah ada di atas, dan dia berada di dalam talbisul iblis yang paling mengerikan. Coba antum merasakan, kamu sudah merasa apa? Apa patokannya kita lebih utama dari yang lain? Apa standarnya? Tahajud kita lebih kuat? Atau apa? Ya ini mari kita jadikan apa namanya? Renungan, muhasabah diri, supaya kita tidak terjebak dengan perangkap-perangkap syaitan, yang kemudian kita dibangun angan-angan kosong kita. Itu yang disebut dengan al-amani. Apa? Al-amani. Apa al-amani? Angan-angan kosong. Rumangsani ku dadi wong sing mulya, rumangsani sudah tinggi, tapi amal-amalnya enggak punya, dia miskin amal dia. Ya, makanya orang yang sembrono kepada Al-Quran di rumah sudah dipastikan orang yang malas-malasan ngaji. Jadi antum lihat, antum rasakan, sudah siapa sajalah, termasuk anak sendiri nanti. Kalau sudah taklimnya sudah malas-malasan, yakin di rumahnya kering tenggorokannya dari Al-Quran itu, rumahnya gersang dari Al-Quran, dijamin itu sudah, dijamin. Terus apa pengakuan kita ahli sunnah kalau udah begini? Apa manfaatnya pengakuan itu? Mal faidah. Ahli sunnah itu bukan pengakuan-pengakuan, tapi realita ikhwah. Bisa dipahami nih ya? Sudah bisa dipastikan itu. Orang yang bermalas-malasan taklim, bermalas-malasan dengan majelis Quran, itu pasti di rumahnya ibadahnya ini kering. Males dia beribadah. Kenapa? Dan yang mengerikan lagi apa? Dalam kondisi seperti ini, dia merasa di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kapan akan memperbaiki diri kalau begini? Orang ingin memperbaiki diri itu kalau apa, Pak? Nek rumangsa akeh kekurangan. Gimana? Nek rumangsane amali kurang, ilmune kurang, keburukannya banyak, itu orang. Tapi kalau orang merasa tinggi, aku orang senior, ngaji ini bukan ada senior gak senior. Kadang-kadang kan ini menipu kita. Kenal orang baru satu misal, ya, kenal orang baru. Sudah berapa lama masih ikut ngaji? Masih 1 bulan. Oh, masih baru ya? Mana? Ya antum, alhamdulillah 30 tahun ini kenal sunnah ini. Masya Allah. Ini masjid rungono ini. Kebetulan. Terus kalau memang demikian, oke lah kita 30 tahun kenal sunnah, tapi amal-amal ini kosong ikhwah. Apa yang dibanggakan di situ apa? Kita dengar ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi karena tertarik dengan ajaran Nabi, tiba-tiba ingin bergabung waktu perang. Ada orang masuk Islam itu ketika masa perang berkecamuk. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku cinta kepadamu dan agamamu. Aku ingin bergabung perang melawanmu karena aku yakin kau dalam kebenaran. Saya perang dulu atau masuk Islam dulu katanya. Islam dulu, syahadat dulu. Akhirnya disyahadatkan oleh Nabi, langsung perang, meninggal dunia. Belum sholat ikhwah. Apa kata Nabi? Betapa cepatnya dia masuk surga ini. Loh gitu. Betapa cepatnya dia masuk surga ini. Makanya amal yang kita yang sudah senior, ada yang senior ini. Ini bukan tinju Piala Dunia ini. Kadang-kadang kita tertipu dengan masa kita kenal sunnah. Apa manfaatnya kita kenal sunnah? Bahkan kenal ustadz-ustadz kibar.
itu menjadi penipu bagi kita ini. Atau menjadi penghubung ustadz-ustadz kibar itu kadang-kadang menipu kita, menipu seseorang. Terus dijamin surga tuh. Apa jaminannya? Maka jangan tertipu dengan demikian ini. Ya. Sehingga cukup dengan kenal ustadz, kemudian akrab dengan ustadz, apalagi diberi kepercayaan ustadz, apalagi menjadi channelnya ustadz, Masya Allah, dijamin surga. Nggak ada jaminan itu, imanmu, amalmu. Nggak punya aman, jangan bermimpi untuk mendapatkan surga. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Surga itu tidak bisa diperoleh dengan angan-angan kosong, ya Pak. Dengan amal, dengan iman yang benar. Bisa dipahami nih ya? Dengan iman yang benar, dengan amal yang soleh. Coba antum buka, ini sebuah nasihat bagi kita. Barangkali ada kalanya yang namanya manusia itu ini malas-malesan taklim. Apalagi musim gerimis ini ada udzur syar'i ini antum ini. Jadi hadisnya sahih ini antum, kalau kemarin nggak kelihatan hujan deras, udzur syar'i gitu. Dan tidak berdosa memang kan, tidak berdosa ketika hujan deras banget. Coba kita buka surat Az-Zukhruf. Ya, antum buka surat Az-Zukhruf. Surat berapa Az-Zukhruf? 43 6 surat 43 ayat 36 37. Ini penting ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ya'su an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yasabuna annahum muhtadun. Ada terjemah? Tolong. Barang siapa yang berpaling dari Antum keraskan dikit tuh. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Murah, kami adakan baginya syaitan untuk disesatkan. Masya Allah. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Masya Allah, inilah ya. Perhatikan, wa may ya'su an dzikrir rahman. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, ya, barang siapa yang berpaling dari apa? Al-Quran, dia tidak membacanya, nggak mempelajari kandungannya, bermalas-malasan dengannya, maka apa kata Allah? Nuqayyid lahu syaitan, setan akan menguasainya. Syaitan akan menguasainya, dan setan itu akan menjadi teman karibnya di setiap tempat dan saat. Satu. Yang kedua, setan-setan itu menghalangi mereka dari jalan Allah. Makanya tadi saya katakan, orang kalau ngaji saja bermalas-malasan, amalnya lebih malas lagi, ikhwah. Dan itu sangat gak bagus. Ya, kalau taklimnya bermalas-malasan, amalnya lebih malas lagi dia. Pasti sudah nanti. Antum lihat aja nanti. Ya, jadi setan-setan itu apa? Menghalang-halangi mereka dari jalan. Nah, dalam kondisi seperti ini, wa yasabuna annahum muhtadun, mereka menyangka berada di atas petunjuk. Ya Allah. Dan ini merupakan bagian, makanya ibu-ibu juga demikian. Ya. Di salah satu kuteknya seorang ulama saya baca, di antara salah satu penyakitnya ibu-ibu. Nah, ini ibu-ibu berlama-lamaan di kamar mandi. Jadi ini atus ini koyo artis. Oh, diuruti kabeh. Ya, lama sekali berlama-lama di kamar mandi itu. Terus berlama-lamaan di depan
cermin. Ini bahaya yang ditimbulkan. Atau ketika sudah masa haid tidak segera mandi, ketika usai selesainya, maka ini merupakan bahaya. Dan ketika masa haid bermalas-malasan ibadah, itu kondisi-kondisi yang sangat berbahaya. Maka tolong diingatkan para pasangannya masing-masing. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai pengantar kita, mudah-mudahan kita bisa hati-hati dan kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Menindaklanjuti pembahasan kitab Muqawimat Adaiyah An-Najih. Kemarin kita menjelaskan tentang ahamiyatul hikmah, pentingnya sikap hikmah di dalam dakwah. Pada persoalan pertama, ya pentingnya yang pertama itu adalah bahwa Al-Quranul Karim telah menjelaskan berbagai macam sarana-sarana dakwah, dan disebutkan pada pertama kali dalam jalan itu adalah hikmah di dalam dakwah. Maka dakwah ini memiliki peran yang sangat penting di dalam dakwah. Hikmah memiliki kedudukan yang sangat urgen di dalam dakwah. Ini pentingnya dakwah yang pertama. Pentingnya hikmah yang pertama. Yang kedua, man tatabbi'a siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengkaji sejarah, barang siapa yang mengkaji tentang sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajada annahu kana yulazimul hikmah fi jami'il umurihi, maka dia akan mendapati, akan menemukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mempraktekkan hikmah dalam seluruh urusannya, Wa khassatu fi da'wati ilallahi azza wajal, dan secara khusus terutama ketika di dalam dakwah. Jadi Nabi itu melazimi membiasakan ya sikap hikmah itu, mempraktekkan hikmah itu di seluruh urusannya, di seluruh perkaranya. Ya, terutama di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Fa aqbalun nas, maka dengan sikap hikmah yang dimiliki oleh Nabi, karena sifat hikmah yang diterapkan dan dipraktekkan oleh Nabi, fa'aqbalan nas wa dakhalu fi dinillahi afwajan bi fadlillahi ta'ala thumma bi fadli hadin nabiyyi an-nabiyil al-hakim sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi mala'allahi qalbahu bil iman wal hikmah. Ya, karena Nabi mempraktekkan dan menerapkan hikmah di dalam dakwahnya, kemudian manusia itu menerima dan mereka masuk Islam secara berbondong-bondong, disebabkan karena karunia Allah, keutamaan Allah, kemudian keutamaan sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah telah memenuhi hati beliau itu dengan iman. Allah memenuhi hati beliau itu dengan hikmah. Ya, jadi jiwa Nabi dipenuhi dengan iman oleh Allah, diisi sampai penuh tentang hikmah itu, sehingga Nabi di dalam setiap tempat, setiap kondisi itu selalu menampilkan dan mempraktekkan hikmah dalam segala kehidupannya. Ketika mengajar, ketika mensikapi kesalahan. Nih, ngapunten, kita yang sering gagal itu di sini, Pak. Jadi kita yang sering gagal itu apa? Pada saat mensikapi suatu kesalahan, apa itu dengan istri, apa itu dengan anak, apa itu dengan teman. Sikap
Awas hati-hati nanti. Maka di sini nanti kita perlu mencontoh kebijakan Nabi SAW. Hikmah yang diterapkan itu kayak apa? Nah, kemudian diceritakan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Kana Abu Dzar yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Jadi sahabat Abu Dzar bercerita, ya dinukil dari sahabat Anas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi bersabda, "Furija saqafa baiti wa ana bi Makkah." Nabi bercerita, sewaktu aku masih tinggal di Mekah, atap rumahku itu dibuka. Fanazala Jibril, kemudian turun Jibril ke rumahku ini. Fafarrija sodri, kemudian membelah dadaku ini. Summa ghassalau bima'in Zamzam, kemudian malaikat Jibril membasuh, mencuci hatiku itu dengan apa? Dengan air Zamzam. Summa ja'a batas, kemudian datangkan bejana min dahabin dari emas, mumtaliu hikmata wa imanan, kemudian bejana itu dipenuhi dengan hikmah dan dipenuhi dengan iman. Fa'afraghu, lalu ia tuangkan fi sadri, ke dalam hatiku. Masya Allah. Jadi dada Nabi itu dibelah oleh Jibril, kemudian Jibril itu membawa apa? Bejana yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Setelah itu hati yang sudah dicuci dengan Zamzam ini dituangkan iman dan hikmah itu ke hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa atbaqahu, kemudian untuk kembali. Summa akhadha biyadayya fa'araja bi, kemudian dia mengambil dengan tanganku dan mengajakku untuk naik, yaitu melakukan Isra wal Mi'raj. Nah, melakukan Mi'raj, mengajak aku naik ke atas langit. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka dengan hadis ini yusbitu, telah menetapkan annal hikmah, bahwasanya hikmah itu min a'dhamil umur, termasuk perkara yang paling agung, al-asasiyah fi minhajid dakwah, dan ini merupakan pondasi di dalam manhaj dakwah ilallah ta'ala. Ya. Jadi hikmah itu merupakan nikmat yang paling agung, dan ini merupakan pondasi yang paling kuat di dalam dakwah ini, Pak. Maka dakwah itu apabila kehilangan hikmah, maka tidak akan berjalan yang namanya dakwah. Karena kita dakwah ini, Pak, kalau kita sudah masuk di dalam pohon dakwah, itu harus siap dengan kelapangan, kecerdasan, akal yang sehat, ketelitian, kepekaan. Itu harus berkumpul di dalam diri kita ini. Bukan cuma kita punya dalil, bukan cuma kita punya hujah, enggak, tapi kecerdasan di dalam membaca medan dakwah ini. Makanya antum lihat, tidak ada orang yang berbuat salah di depan Nabi pasti ditegakkan hujah. Betul apa enggak? Ada enggak orang berbuat salah di depan Nabi dibiarin? Ada? Enggak ada, semuanya ditegakkan hujah. Cuma yang paling menarik apa? Metode yang diterapkan Nabi antara orang yang satu dengan yang lain, itu yang menjadikan suatu hikmah ini. Ketika sahabat yang melakukan salah dan Arab Badu yang melakukan salah, sama apa enggak penanganannya? Sama apa enggak? Tidak, walaupun kesalahan itu sangat besar. Sangat besar. Coba nanti kalau bisa antum pas ada taklim, mungkin kajian besar tabligh akbar, terus ada orang umum ikut ngaji. Ikut ngaji. Yang namanya orang awam, Pak, ada pada taklim enggak tahu. Pas pengajian disampaikan, HP ini muni dangdutan. Ada di samping antum, kira-kira sikap antum bagaimana?
Terus diterima lagi teleponnya ini, Masya Allah. Ya ngomong dia di tengah-tengah itu. Kira-kira gimana? Hah? Kita mensikapi ini penting soalnya ini. Ini sangat penting. Terutama para umat dulu awal-awal kita ngaji. Saya tidak sebutkan kajian di mana. Ini awal-awal kajian sunnah di Sidoarjo. Saya diundang, terus ada ibu-ibu itu masih awam banget. Melihat teman-teman ini wali murid di sekolah Islam tapi bukan sunnah ya. Wali muridnya itu ikut kajian. Lah dia ingin ikut kok, banyak ibu-ibu rombongan, golong-golong ngaji. Nah, dia wanita ini ikut ngaji. Waktu berangkat kajian dia gak pakai kerudungnya dikasai, Pak. Kerudungnya itu dikasai. Kerudung yang seperti gadis tahun 70-an itu. Ya apa kerudungan ya? Kayak Mbak Tutut. Tahu kerudungnya Mbak Tutut namanya? Yang nama jenenge jambule menteri lah. Itu kayak kemanten desa tahun 70-an. Itu begitu sampai di tempat dipakai kerudungnya. Ya begini kerudungnya ini. Dan mungkin hari itu dia baru pakai kerudung kajian. Nah terus ikut di majelis itu. Parfumnya luar biasa. Didekati sama ibu-ibu ini. Ibu baru ikut kajian. Oh iya, Insya Allah. Ibu pakai parfum ya? Iya, tidak boleh ibu ya. Jadi wanita itu nggak boleh pakai parfum, itu hadisnya keras itu bu. Ini kalau wanita yang pakai parfum ini dihukumi zina dalam oleh Nabi SAW. Masya Allah, langsung itu. Subhanallah, dengan nasihat itu ibu ini taubat, tidak ngaji lagi. Taubat tidak ngaji lagi. Ucapan ibu yang nasihat tadi ucapannya benar apa enggak? Benar, hadisnya memang begitu. Cuma cara yang disampaikan orang yang awam ini enggak pas. Itu loh. Ini bukan motivasi ini. Ini orang punya semangatnya kemudian apa? Ditutup gitu loh. Jadi imani lagi tutup sisan gitu. Akan mati. Ya Allah, jangan begitu. Ini yang saya katakan tadi itu, ini membutuhkan apa? Hikmah. Oleh karena itu hikmah itu merupakan nikmat yang paling luar biasa, dan itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada para nabi. Kalau bapak-bapak punya hikmah di sini di rumah, nanti bagaimana kesalahan istri, kesalahan anak, kesalahan tetangga ketika melakukan sebuah kesalahan, dan kita mensikapinya dengan hikmah. Subhanallah. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ya, surat 2 ayat 269. Sudah? Surat Al-Baqarah berapa? Surat Al-Baqarah ayat 269. Di ayat yang terakhir, di kalimat yang terakhir, di kalimat pertengahannya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Hikmah ini gak main-main ini, di atas ilmu ini. Orang punya ilmu belum tentu mendapatkan hikmah, dan hikmah itu diperoleh melalui ilmu. Nanti pada poin-poin berikutnya akan disampaikan oleh penulis, oleh mu'alif, bagaimana cara mendapatkan hikmah. Dan itu sangat penting, ikhwan. Sangat penting. Apalagi kalau kita ngapunten ya, rata-rata kan kita ini
hidup di tengah-tengah keluarga yang sama-sama awam. Betul apa ini? Hah? Mungkin dari sekian saudara kita yang mungkin baru kenal sunnah, yang baru kenal sunnah. Mungkin dari saudara kandung, kakak, adik, keluarga, saudara ipar. Dan nanti ketika kita kumpul, ketika ada acara-acara keluarga, itu dibutuhkan hikmah di sana. Ya, makanya Allah mengatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh telah dia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa daripada nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Kemudian yang ketiga, termasuk pentingnya hikmah. Kenapa hikmah itu penting? Sebagian manusia menyangka wa minan nasi may yadhunnu, ada orang yang menyangka au ya'taqidu atau meyakini, ya, annal hikmah, bahwasanya yang namanya hikmah taqtasiru alal kalamil layyin warifqi wal af wal hilm wa fahasiba wa hadha nuqsin wa qusuri zahir li mafhumil hikmah. Jadi ada sebagian orang yang menyangka dan meyakini bahwasanya hikmah itu terbatas kepada perkataan yang lembut. Nah, ya, perkataan yang apa? Yang lembut, warifki, perkataan, ucapan dan sikap yang lunak. Walaf, selalu memaafkan. Nah, jadi kalau ada orang melakukan salah harus dimaafkan semua, padahal enggak. Ada kalanya orang berbuat salah itu enggak boleh dimaafkan. Bisa dipahami nih? Bahkan boleh didoakan jelek. Ini kan rotok ngeri yang ini. Ya, kalau ada ustadz, jadi ada orang melakukan salah enggak mesti didoakan kebaikan, boleh didoakan kejelekan. Orang mesti kaget. Rasul enggak begitu, Pak. Ngono. Kondisi ketika Nabi dilempari batu kan ngeri, tapi Nabi tidak mendoakan azab. Tapi ketika ada orang makan dengan tangan kiri, lalu diingatkan oleh Nabi, dan dia menolak dengan kesombongan, didoakan baik atau jelek oleh Nabi? Dalam doakan jelek, ya, bukan? Didoakan jelek oleh Nabi. Kenapa? Disebutkan oleh Salim Ibn Al-Hilal di dalam kitab Bahjatun Nadhirin bahwa dibolehkan mendoakan jelek kepada orang-orang yang menolak kebenaran dengan kesombongan. Boleh didoakan jelek. Nek ketok dibolehkan doa jelek ini suweneng awak dhewe ini. Gak sabar doa ini. Kadang-kadang menghadapi orang-orang yang merintangi dakwah niki butuh napa niki jenenge? Kudu ditegesi didik. Sampai ada teman-teman di salah satu kajian itu, Ustaz, nanti kalau ada yang ngerecoki ngaji, izinkan Ustaz sekali aja tawuran Ustaz, katanya. Antum ini gatel sudah, ini sudah. Kita kok sawangane mereka itu kok duwe kekuatan dewa ya. Tunjukkan Ustaz, sekali aja izinkan. Sekali diizinkan, belakangnya enggak kena dibendung nek. Makanya ulama-ulama kenapa sangat hati-hati. Fitnah itu kalau sekali dibuka tidak bisa ditutup kembali. Tidak bisa ditutup kembali. Makanya kenapa ulama-ulama mewanti-wanti kita seperti demo pemberontakan ini di hati. Kenapa sekali dibuka tidak bisa ditutup kembali. Antum lihat kisahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai sekarang nggak bisa ditutup kan? Fitnah, dendam terus bertumpang tindih itu. Nggak ada ujung selesai. Dan itu korban dari fitnah ini. Jelas ya? Jadi yang namanya hikmah itu tidak hanya terbatas apa tadi? Perkataan yang lembut, lunak, memaafkan, santun. Maka fahasibu, keyakinan semacam ini nuqsin, itu sangat kurang. Wa qusuri dhahiril mafhum al-hikmah, dan ini menunjukkan tentang sedikitnya memahami tentang hikmah.
Jadi hikmah itu luas maknanya, Pak. Bisa keras nanti. Bahkan perang itu bagian daripada apa? Hikmah. Seperti gini. Ajari anakmu sholat ketika umur berapa? 7 tahun. Ketika 10 tahun pukul. Cuma ya jangan sampai pukulan sekali pukul nazak gitu ya. Pukulan yang mendidik itu bagian daripada hikmah. Ya, boleh dipukul. Istri boleh dipukul apa enggak? Boleh, tapi kapan? Melalui tahapan-tahapan. Melalui proses. Tidak setiap kesalahan kemudian diterapkan hukuman pemukulan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ini poin yang ketiga, dan nanti akan kita rinci tentang bentuk-bentuk hikmah itu kayak apa. Jadi kadangkala hikmah itu berupa kelembutan, kadangkala santun, memaafkan dan jelas. Tapi kadangkala nanti dengan sikap yang keras, seperti menolak orang-orang yang menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran dan menyelewengkan hadis-hadis sunnah. Ketegasan itu dibutuhkan nanti di sana. Maka insya Allah nanti akan ke depan kita akan bahas praktek di dalam realita, mempraktekkan tentang tuntutan-tuntutan hikmah. Jadi hikmah itu maknanya kayak apa nanti. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wal afu minkum, karena nanti setelah sholat isya saya ada taklim, jadi saya tidak bisa melanjutkan setelah adzan. Nanti kita langsung sholat isya ya. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi